Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu yang kelam tak usah diungkit kembali. Semoga yang tadi menjawab salam Allah permudah dalam urusan rezeki. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Dewan Juri yang arif nan bijaksana, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan kepada para sahabat dai yang gagah nan perkasa laksana patih Gajah Mada. Sahabat daya yang cantik nan gulita laksana Cinderella. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan yang amat berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang bertema sinergi dan kerjasama untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Yang kemudian saya kembangkan menjadi sebuah judul 3 pilar pembangunan ekonomi yang mensejahterakan, yakni kolaborasi, inovasi, dan investasi. Sahabat dai yang berbahagia, sebuah ekonomi akan menjadi kuat apabila dibangun di atas kolaborasi yang berarti bekerja sama. Kemudian dengan inovasi yang berarti berkreativitas. Dan selanjutnya dengan investasi yang cerdas yang berarti memanfaatkan sumber daya secara bijak. 3 pilar ini menjadi pondasi kemakmuran suatu bangsa sebagaimana terbukti secara empiris dan sesuai ajaran Islam. Dalam potongan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua surah kelima juz ke-6, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam melaksanakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam karyanya Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wilul Qur'anul Karim, beliau menafsirkan bahwa ayat ini ditekankan sebagai sebuah panggilan untuk membangun sinergi dalam kebaikan, termasuk dalam urusan ekonomi. Ketika umat bersatu dalam keadilan dan produktivitas, bukan hanya semata terlahir dari individu, maka solidaritas kolektif inilah yang akan membentuk masyarakat yang sejahtera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, saling cinta, dan saling peduli itu seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan susah dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, kolaborasi dalam ekonomi tidak hanya berbicara soal profit atau keuntungan saja, tetapi tentang bagaimana caranya kita bisa membangun kepekaan sosial dan membangun solidaritas. Karena ekonomi yang kuat itu adalah ekonomi yang saling merawat antar satu sama lain. Sahabat dai yang berbahagia, jika kita berbicara soal data, maka ada sebuah fakta mengejutkan yang dilansir dari policewire.com. Di negara Pakistan ada sebuah kemitraan yang dikenal dengan Public Private Partnership atau PPP, yang menyatukan kekuatan pemerintah dan dunia usaha
untuk melaksanakan proyek berskala besar secara efisien dan efektif. Pemerintah menyediakan dukungan, kebijakan, dan infrastruktur. Sementara sektor swasta membawa investasi, keahlian, dan inovasi. Bersama-sama mereka menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan layanan publik, dan mendorong perekonomian. Hasilnya apa? Sejak tahun 2010, kemitraan tersebut mendorong perekonomian lewat jalan tol, energi yang bersih, layanan kesehatan bagi 120 juta warga, pendidikan bagi 2 juta anak, transportasi massal, inovasi teknologi, dan pariwisata yang menyumbang 6% PDB. Hal ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi multi stakeholder dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan. Dari awal hingga akhir, rupanya bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Islam menaruh nilai moral bahwa ekonomi bukan hanya berbicara soal angka, melainkan manifestasi kepedulian dan keadilan sosial. Maka marilah jadikan ekonomi kita tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga adil, inklusif, dan juga bermartabat. Dengan kolaborasi, inovasi, dan investasi yang cerdas, maka kita akan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang sesuai ruh Islam. Rasa yang sakit karena terlalu banyak harapan, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hidup yang nyaman bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.